Oke kawan-kawan, kita lanjutkan kembali diskusi kita untuk season kali ini. Dan sekarang nyampe season bicara perihal ini, kampanye menolak lupa. Oke, berarti lebih ke lokal daerah ya? Lokalisme. Khusus untuk Gresik. Dimulai dari pertanyaan yang tadi yang sempat belum terjawab, yakni sejak kapan sih Gus Wahab ini mulai meniti karir gerakan? Bukan karir, pengabdiannya di artis ya bro. mulai meniti karir gerakan di Gresik. Iya. Monggo Gus. Iya, karir ya. Bukan, pengabdian. Karir pengabdian. Jadi kan sebenarnya begini, bagaimanapun saya ini asli orang Gresik, yang kemudian memang tidak sempat mengenyam banyak pendidikan di Kabupaten Gresik, karena memang lebih banyak di luar ya, di pesantren. Jadi walaupun saya sering di pesantren, ya nakalnya tetap nang Gresik. Nakalnya tetap nang Gresik. Kalau liburan santri saya pulang, ya saya bergabung dengan teman-teman. Pada saat itu sih geng-gengan ya, lagi ngetren geng-gengan ya, saya bergabung dengan teman-teman itu. Kalau kita nakalnya nggak di Gresik bro, nakalnya di Nyete. Ya, sebenarnya banyak kawan-kawan di Gresik yang memang pada di level mahasiswa ketika kami kuliah, khususnya 96 ya, 96 saya kuliahnya di Jombang, tapi tetap aktivitasnya tidak lepas dari Gresik. Karena di Gresik juga ada fakultas hukum ya, yang di Unggres pada saat itu. Ya. Kalau nggak salah zamannya Muhyiddin asalnya pada saat itu. Yang ada kampus ilmu ya, kami juga sempat berdiskusi dengan teman-teman di kampus ilmu pada saat zamannya Pak Asadi. Ya 96. Sekjen Ansor sekarang. Ya sekarang alhamdulillah nasibnya sudah mapan lah ya, sudah mapan. Sudah mulai membaik. Sudah umroh yang gitu ya. Tapi gak aku beras loh umroh ya. Jadi 96 saya terkonek dengan kawan-kawan gerakan yang ada di Gresik dengan mahasiswa khususnya di kampus Unggres dan kampus umum pada saat itu ya. Jadi 96 walaupun tidak inten kami melakukan pembasisan di Kabupaten Gresik, tapi kami berkomunikasi dengan jaring gerakan kawan-kawan yang ada di Gresik, dengan Bung Jimmy, dengan Bung Asadi, dengan Bung Muhyiddin pada saat itu membangun sebuah mindset bersama ya. Mindset bersama terkait dengan kekejaman rezim Soeharto pada saat itu. Hanya 96 itu kami bersepakat untuk membuat organ yang sampai hari ini belum ada organ itu, namanya Formagres, Forum Mahasiswa Gresik pada saat itu. Karena kami memahami bahwa banyak kawan-kawan Gresik yang kuliah di Malang, di Surabaya, di banyak kabupaten lain itu juga menjadi aktivis pada saat itu, tapi tidak mampu membangun yang ada di Gresik. Hanya kami mengkonsolidasikan diri dengan teman-teman Unmu, dengan teman-teman Unggres pada saat itu untuk membuat yang namanya Forum Mahasiswa Gresik. Tuan rumahnya adalah kawan-kawan di Unmu pada saat itu Asadi. Ya karena mungkin kondisi gerakan di kampus masing-masing pada saat itu sangat banyak, sehingga sampai hari ini belum sempat mendeklarasikan yang namanya Formagres. Tapi kami di Jombang sudah ada Forum Mahasiswa Gresik dari di Jombang. Ada Formagres juga, yang itu juga teman-teman Gresik yang kuliah di Jombang. Kita punya Formagres. Kawan-kawan di Malang juga ada Forum Mahasiswa Gresik di Malang ya. Cuman di Gresik sekarang ada Imagres itu. Ya, Ikatan Mahasiswa Gresik. Tapi se-Gresik saja apa yang di Indonesia? Se-Indonesia, di Jakarta ada di tapi ikatan ya. Sebatas ya untuk berkumpulnya teman-teman mahasiswa Gresik yang kuliah di luar Gresik lah. Tapi induknya belum. Di Gresik belum ya. Kalau itu emang Kalau dulu kan sudah ada forum-forum masa masih ada di kabupaten-kabupaten lain.
tapi di intinya belum, dan kami sudah tidak terpikir lagi ya, karena Formagres pada saat itu kita mengundang kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, kita undang, undangan sudah nyebar, tapi tuan rumah belum siap. Akhirnya tidak jadi pertemuan itu, forum mahasiswa Gresik yang rencananya kita taruh di kampus umum pada saat itu. Namun selain Formagres ada kebersamaan berpikir kawan-kawan mahasiswa yang ada di Unmu dan di Unkes pada saat itu untuk membuat organisasi gerak yang ada di Gresik. Gerak Ya, gerak yang ada di Gresik, hingga lahirlah berbagai macam organisasi, salah satunya MGBK, salah satunya gerak, salah satunya Forkot, termasuk SPBI Kasbi itu juga lahirnya di sini. Nah itu awal di 96 kami masuk di Gresik untuk mentransformasikan bahwa mahasiswa harus bergerak untuk menemukan Soeharto. Sampai hari ini teman-teman saya mungkin ya secara pribadi hanya mau nggak mau setelah lulus 2003 harus kembali ke Gresik untuk membangun gerakan-gerakan yang ada di Gresik. Dimulai 96 khususnya. Berarti awal mulai membangun basis itu 96. Baru baru intent atau benar-benar kembali di Gresik itu 2003 ya, setelah lulus kuliah itu. Iya, betul. Kapan hari kita sempat diskusi bahwa selain bicara persoalan fungsi dari sebuah alun-alun, bicara dalam perspektif ekonomi dan sebagainya, karena di situ kan memang ada PKL yang mengais rezekinya untuk keluarganya dan lain sebagainya. Tapi landasan yang mungkin secara pribadi kalau boleh saya, tapi boleh diluruskan nanti, secara pribadi kecintaan jenengan kepada alun-alun karena perjuangan di alun-alun itu penuh dengan sebuah historis yang luar biasa. MGBK pernah melakukan sebuah aksi sampai membuat sebuah posko sehingga sampai awalnya banyak orang, sekarang sampai tinggal 2 orang, jenengan sama Mas Jimmy Pal. Kita tidak pernah meragukan, bahkan kawan-kawan mungkin hari ini yang ada di mahasiswa tidak akan pernah meragukan kecintaan jenengan untuk membangun Gresik dengan cara jalan LSM khususnya MGBK itu sangat luar biasa, sampai 2 orang bro. Sampai itu bertahan Jogja, tinggal 2 orang. aksi kemanusiaan Jogja. Iya, aksi kemanusiaan untuk peduli gempa. Bukan Jogja itu, malah sebelum Jogja, Sampit. Sampit. Itu. Sehingga mengkonsolidasikan itu, perspektifnya disamakan dengan PKL, ya kan, sehingga melakukan sebuah perjuangan yang ada di penolakan revitalisasi alun-alun. Tapi awal pendiskusian awal dengan kawan-kawan aliansi itu sebenarnya orientasinya apa? Apakah memang total untuk bicara persoalan menolak pembangunan revitalisasi alun-alun, karena sudah terbukti sebelumnya ada Stadion Gunung Lengis yang pernah kita perjuangkan, kita lawan secara bersama, mobil dinas dan sebagainya lah, yang itu sifatnya kebijakan yang kita anggap tidak perlu rakyat. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi mungkin biar luntur bahwa lahirnya MGBK itu kan saat isu yang bisa merekatkan kepentingan organ-organ yang lain atau individu-individu itu adalah isu kemanusiaan. Iya. Hari ini Indonesia kalau berbicara kemanusiaan luar biasa, orang kemudian berkontribusi untuk tragedi kemanusiaan. Kita juga nggak tahu tragedi itu memang diciptakan atau karena alam. Ya. Atau sistem. Atau sistem ya, yang kemudian menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Isu ini yang kemudian menginisiasi kami untuk mengkonsolidasikan diri sehingga lahirnya namanya Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan. Awal kami bergerak ketika pada saat itu tragedi Sampit sekitar tahun 2000-2002. Itu tragedi Sampit kami mengadvokasi karena kebetulan
Gresik ini banyak sekali orang Gresik yang kesampit. Karena Gresik ini kan ada orang Jawa dan orang Madura ya, nggak bisa dipisah. Jadi ada Jawa, ada Madura. Ada Arab. Ya ada Arab juga. Kalau Arab di mana-mana sudah. Kampung Arab habis setiap kabupaten ada kampung Arab gitu ya. Nggak tahu dia berdagang atau menjajah juga kita nggak tahu ya maksudnya apa. Ya. Iya. Banyak korban-korban sampit itu yang terdampar di Gresik pada saat itu. Kita advokasi khususnya daerah pinggir pesisir itu banyak sekali orang-orang sampit yang terdampar di sini. Kita advokasi, kita konsolidasi dengan mereka yang betul-betul trauma terkait dengan tragedi di sana, sehingga kita datang saja mereka kabur. Nah, dipikir kita orang-orang Dayak. Konflik di Sampit kita sudah bukan rahasia umum lagi, itu juga ada kepentingan politik pada saat itu sehingga harus dikonflikkan seperti itu. Kita advokasi teman-teman Sampit yang ada di Gresik sampai alhamdulillah kita carikan pekerjaan. Pada saat itu ada yang jadi pembantunya dewan ya. Ada yang menjadi OB-nya jaga wartel karena pada saat itu masih ngetren wartel ya. Masih banyak wartel nah, kita distribusikan. Ya mungkin itu yang pertama, ada gerakan penggalangan dana yang left in di alun-alun sampai tinggal 2 orang. Sampai saya dengan Bung Jimmy pada saat sampai mau berkelahi itu. Gimana tuh Gus? Ya sampai mau berkelahi karena yang lainnya sudah pada pergi ya. Tinggal berdua ya. Sudah capek semuanya. Iya apa Jim? Terus nopo sampai kini mati apa ya apa ini? Jawaban Bung Jimmy. Ya kita teruskan sampai kemudian distribusi ini betul-betul tersampaikan dan teman-teman korban sampit yang ada di Gresik itu tidak hanya menerima bantuan tapi diberdayakan. Hanya itu kita undang dewan untuk ke posko kami, kita datangkan teman-teman dari yang korban sampit, silakan dipilih mana yang masih sekolah jadikan anak angkat. Jadi ada beberapa anggota dewan saya yang ngambil untuk jadikan pembantunya. Jadikan pembantunya yang jumlahnya berapa saat itu Gus? Kurang lebih kalau di Kecamatan Gresik saja karena pada itu ada 2 pos yang di Gresik sama di wilayah Barung Panggang, Kecamatan Barung Panggang itu yang juga ditampung di sana. Nah itu kalau di Gresik itu kurang lebih sekitar 150-an. Banyak ya. 150 orang. Banyak yang memang dinas sosial juga kurang respect atau memang kurang banyak memberikan kontribusi sehingga kita harus turun untuk mengkonsolidasikan dan mengadvokasi mereka dan mendistribusikan mereka untuk diberdayakan. Kita hanya menerima bantuan. Itu awal kami membuat posko peduli kemanusiaan di Kabupaten Gresik. Dan itu yang pertama, gerakan di Gresik pertama kali ada posko konsolidasi penggalangan dana di alun-alun ya kami. Ya, tahun berapa itu Gus? Itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Ya, 2000-an. Tragedi Sampit itu sekitar tahun sampai kalau nggak 2002. PMI belum deklarasi 2000. Kalau Sudah. PMII itu deklarasinya sekitar tahun 2000. 2000. Ya. Karena salah satu deklarator PMII Kabupaten Gresik itu kan kader Formaju juga. Iya. Ya, Jadi itu angkatan 99. Mas Fadil sendiri ya. Enggak, Jadi sama Roy Khan, sama satunya apa? Bukan berapa tadi? Roy Khan, Zainuddin, ada 4 pada saat iya, itu. karena kalau PMI itu Gus, Cak Fakri pada masa-masa ini apa jenis persiapan cabang, tapi Ya. hasil konferensi itu ada di Zainuddin. Oh Ya, iya. pertama kali. Itu memang ya kader Formaju. Sempat marah ketika kita reuni Formaju tidak diundang. Kok saya aja Karena memang Formaju itu lintas ya. Kita forum ada teman-teman mahasiswa yang keluar menjadi ketua cabang HMI, keluar menjadi ketua cabang PMI, macam-macam. Yang keluar juga menjadi tokoh PRD di Formaju juga ada. Artinya Formaju ini wadah besar lah. Ya wadah besar karena memang yang menginisiasi lahirnya Formaju itu salah satunya juga teman-teman PMI Jombang pada saat itu. Nah, teman-teman PMI Jombang yang kemudian di luar PMI mengkonsolidasikan di forum mahasiswa Jombang. Nah kembali kepada keberadaan kami di Kabupaten Gresik. Sebenarnya banyak advokasi yang sudah kami lakukan. Ya
Karena kami bukan pengambil kebijakan, tentunya ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Salah satunya terkait dengan alun-alun. Alun-alun ini kami belum berhasil, dan sampai hari ini kami masih berjuang untuk masalah kasus alun-alun itu. Kami masih berjuang khususnya terkait dengan penataan PKL. Awal kasus alun-alun ini kami advokasi, jujur awal yang kemudian menjadi media keberpihakan kami itu terhadap penindasan PKL-nya. Awal yang kami rasakan adalah ketertindasan PKL-nya. Bukan hanya sekedar masalah bahwa alun-alun adalah cagar budaya. Karena memang kalau bicara Gresik, alun-alun Gresik ini bukan cagar budaya. Ini versinya rezim, versinya Sambari Kosim, bahwa alun-alun Gresik bukan cagar budaya. Karena belum didaftarkan di Balai Cagar Budaya. Kita tidak melihat di pendaftarannya, kita lihat pada sejarah alun-alunnya, bahwa tatanan tanah Jawa itu yang namanya alun-alun adalah tatanan para wali, tatanan para ulama, para wali pada saat itu. Sehingga dimanapun alun-alun pasti sisi baratnya ada masjid, ya kan, ada pendopo, ada penjara, ada pasar. Dimanapun alun-alun ada gedung DPR, ya ada gedung pemerintah. Itu dimanapun alun-alun. Ini tatanan Jawa. Karena memang alun-alun hanya ada di Jawa, di luar Jawa tidak ada alun-alun. Ini tatanan Jawa. Tapi secara administrasi memang perlu didaftarkan. Sehingga alasannya Bapak Sambari dan Bapak Kosim pada saat itu ini bukan cagar budaya. Sehingga mereka sah untuk merevitalisasi itu. Itu yang kemudian menjadi kami konyol ya, konyol. Kenapa kemudian berbicara cagar budaya kok harus terjebak pada administrasi? Tidak kemudian mengkaji pada nilai-nilai sejarah yang ada di alun-alun. Itu yang sampai hari ini kami masih punya cita-cita untuk merobohkan alun-alun itu, mengembalikan fungsinya seperti semula. Sedangkan takjil. Iya, dan apalagi hari ini kita tahu ya, pembangunan di alun-alun juga sudah bocor ya, di atas rata-rata, dan itu membahayakan. Tidak untuk kemungkinan roboh itu alun-alun. Yang sudah diprediksi kawan-kawan sebelumnya. Yang sudah kita prediksi itu, karena memang proses tendernya juga tidak jelas, proses transparansi anggarannya juga tidak jelas. Hari ini kalau berbicara alun-alun, jujur kami sangat kecewa karena ada beberapa kesepakatan yang diingkari oleh Sambari Kosim. Salah satunya adalah redesign. Redesign itu harapan kami adalah kami dilibatkan, kami dilibatkan untuk mendesain ulang alun-alun, tapi ini tidak dilibatkan. Tawaran kami pada saat itu, libatkan rakyat Gresik untuk membuat lomba melukis tentang alun-alunku. Itu sudah kita tawarkan, dan alhamdulillah juga ditolak ya. Entah ada kepentingan apa pada saat itu. Kita tawarkan, bikin lomba masyarakat menggambar tentang alun-alun. Nanti itu di-DED-kan, di desain engineering detail, benda tenaga ahli untuk mendesain berapa harganya dan sebagainya. Tapi partisipasi publik libatkan dengan mengadakan lomba, itu juga tidak dilakukan. Yang kedua, membentuk tim pemantau independen, ya kan? Tim pemantau pelaksanaan revitalisasi alun-alun itu juga tidak dibentuk. Itu sudah dibentuk sampai hari ini. Yang ketiga adalah penataan PKL secara manusiawi. Ini juga tidak dilakukan oleh Bapak Sambari. Kalau hari ini kawan-kawan PKL bisa berjualan, itu juga melanggar perdanya sendiri. Karena perda PKL Kabupaten Gresik itu tidak boleh ada PKL berjualan di atas trotoar, apalagi hari ini di jalan. Nah, ini betul-betul sebuah ambigu lah dari rezim Sambari Kosim untuk menegakkan peraturannya sendiri. Atau sebuah ketidakmampuan Sambari Kosim untuk melakukan penataan PKL yang sampai hari ini berjualan tapi melanggar perdanya sendiri. Ini kan konyol ya. Nah, mungkin sampai hari ini kami masih bertekad bulat untuk memperjuangkan merebut kembali alun-alunku dan memperjuangkan penataan PKL secara manusiawi. Bahkan tidak hanya di sekitar alun-alun, harapan kami juga se-Kabupaten Gresik, karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali penindasan PKL di Kabupaten Gresik, tidak hanya di alun-alun. Itu. Terus ini Gus, dalam sebuah dinamika gerakan perlawanan revitalisasi alun-alun ini kan luar biasa ya, sampai pada saat itu ada beberapa atau sejumlah aktivis termasuk jenengan yang itu
sempat ditahan Ya. karena aksi Diamankan. diamankan menjadi tahanan politik lah waktu itu ya, karena apa namanya dituduh melakukan kerusakan fasilitas umum Ya. Dan penghasutan. dan Penghasutan, penghasutan ya. salah satunya. Nah itu apa namanya sejauh ini terkait dengan revitalisasi alun-alun ini kan memang belum ada ujungnya, tak kira. Ya, ya. Karena kemarin juga ada beberapa problem, contoh misalkan apa namanya kontraktornya itu yang lari dan lain sebagainya itu kan, karena juga ada kesalahan pada saat Mistake. lelang, karena itu juga termasuk problem. Nah, bagaimana jenengan menyikapi tentang rezim yang saat ini menurut jenengan tadi banyak melakukan penindasan gitu ya? Ya. Penilaian jenengan gimana tentang Kalau kepemimpinan saat kalau saya ini kan bicara atas nama korban. Hmm. Saya ini korban atas kesewenang-wenangan rezim. Nah, Tidak hanya berbicara masalah alun-alun. Kegagalan rezim ini banyak multisektor dan menurut kacamata kami ini gagal. Kenapa kami anggap? Karena kami korban atas kegagalan ini. Kalau alun-alun sudah jelas ya, sudah jelas bahwa rezim ini anti kritik, kami dianggap sebagai penghasut sehingga masa itu merusak fasilitas pemerintah, ya kan? Sementara kita tahu bahwa aksi di situ juga ada seorang profesor yang juga terlibat dalam aksi kami untuk mempertahankan alun-alun Gresik. Tapi lagi-lagi rezim Sambari Kosip juga tidak mau menemui kami sehingga terjadi tragedi penangkapan yang menurut kami juga itu sangat overlapping dan terbukti sampai hari ini kami juga tidak ditahan karena tuntutan mereka juga dianggap sumir, dianggap tidak jelas. Kasus alun-alun ini sampai ke Mahkamah Agung, teman-teman, sampai kasasi yang konyol sekali, bijaksana. Sementara kasus korupsi Andi ini hanya lepas ya. Kasus korupsi di Kabupaten Gresik banyak yang lepas gitu. Kasus alun-alun sampai ke Mahkamah Agung. Nanti kami putusan kasasi dan alhamdulillah menyatakan kami menyatakan bebas. Tapi terkait dengan penilaian atau kinerja 10 tahun rezim ini berkuasa, tidak ada satupun yang berhasil menurut kami. Contoh, ketika berbicara masalah infrastruktur, kita tahu di selatan masih banjir. Kita tahu di perbatasan Gresik dengan kabupaten yang lain, jalannya juga banyak yang rusak. Sampai saya dengan teman-teman yang ada di Mojokerto sempat digojologi, oh bagus jalan anggone Gresik, perbatasan Mojokerto itu kok lubang-lubang semua. Itu salah satu contoh infrastruktur. Gresik belum punya sistem sanitasi terpadu ya. Sehingga wajar kalau kecamatan Gresik, kota-kota masih banyak banjir lokal, masih banyak. Pulau Pancian juga masih banjir, di Lubu juga masih banjir, di Bunga juga masih banjir. Karena kan belum punya sistem sanitasi terpadu. Itu salah satu contoh infrastruktur. Belum lagi berbicara masalah rumah yang tidak layak huni. Kabupaten Gresik masih banyak warga Gresik yang rumahnya tidak layak huni. Sementara PAD-nya luar biasa Kabupaten Gresik. Kita dikelilingi oleh industri. Iya kan? Iya. Tapi banyak rumah yang tidak layak huni. Siapa yang gagal ya? Bukan pabriknya yang gagal, tapi kepemimpinan ini gagal. Terkait infrastruktur, terkait pendidikan, misalnya kita bisa survei biaya pendidikan di Kabupaten Gresik ini paling mahal se-Jawa Timur, teman-teman. Biaya pendidikan di Surabaya itu pendidikan gratis sampai dengan SMA. Di Gresik baru 9 tahun pendidikan gratis untuk sekolah negeri. Ini baru 9 tahun. Surabaya baru cuma berani memutuskan sampai SMA gratis. Gresik. Sementara kita tahu kondisi di PAD di Kabupaten Gresik, kalau Pak Sambari bilang bahwa PAD kita melebihi target yang ditentukan oleh DPRD. Tapi faktanya pendidikan masih mahal di Kabupaten Gresik. Bisa dikatakan cuma klaim. Cuma klaim saja. Itu bicara pendidikan. Belum lagi berbicara masalah pekerjaan. Sampai hari ini Gresik belum punya perda lokal konten. Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal belum ada perdanya. Silakan teman-teman dicek, sudah ada perdanya. Bahkan ada yang bilang perdanya hilang. Saya tempat tanya ke teman-teman yang sudah di Dewan, itu pernah diinisiasi perda lokal konten oleh Dewan.
tapi belum ada nomornya. Ketika sama Dewan ditanya ke provinsi, katanya belum pernah Kabupaten Gresik memasukkan perda lokal konten perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Ketika ditanya ke bagian hukum Pemda, katanya hilang. Oh, Nah, ini kan juga masalah ya, Kalau sekarang silang pendapat ya ini. kan? Ini hilang, ini perda lokal kontennya hilang. teater apa ini? Ya. Dan kita tahu di Kabupaten Gresik itu 50, ya tidak 50% ya, 90% usia produktif itu tidak bisa menikmati industri yang ada di Kabupaten Gresik. Makanya kenapa kemarin klaster Sampurna itu banyak yang orang Gresik Iya, terkait dengan tragedi Covid. Karena dia Iya. tidak bisa bekerja di Gresik, dia bekerja di Sampurna. Iya. betul betul betul. Nah ini problem. Artinya bahwa Kabupaten Gresik gagal melindungi usia produktif untuk bisa menikmati industri yang ada di Kabupaten Gresik. Karena faktanya bahwa Kabupaten Gresik usia pengangguran masih tinggi. Iya. Nah, ini terkait dengan pendidikan, ya kan? Kesehatan, ya mungkin teman-teman sudah paham terkait kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik. Iya. Kepala dinas kesehatannya kena korupsi, itu kan? Dan itu pun mandek. Ya, dan Iya, itu pun kan? hanya korupsi tunggal. Mana Iya. ada korupsi tunggal? Iya, tidak Sementara, dianulir. ya, sementara kita tahu bahwa kepala dinas kesehatan menyatakan dananya mengalir ke wakil bupati. Sampai hari ini juga tidak diusut, Tidak terungkap. tidak terungkap. Ya kan? Kesehatan, ya. Untuk kesehatan. Kita tahu kesehatan di Kabupaten Gresik luar biasa mahalnya. Betul. Ya, sebelum lanjut di apa namanya di poin selanjutnya, contohnya Sekda lolos, padahal dinasnya sudah diputuskan 4 Ya, ya. tahun kan? 4 tahun. 4 tahun di penjara kan? Ya kan? Diputuskan 4 tahun. Tapi ini lolos, bebas itu loh. Nah, tanpa tangan kekuasaan mungkin tidak apa namanya Hal sebuah itu fenomenal terjadi, itu ya. terjadi kan itu. Iya. Itu luar biasa sekali itu Kabupaten Kabupaten Gresik. Gresik itu. Iya. Makanya kalau berbicara masalah kinerja 10 tahun kepemimpinan Samari Kosim, secara tegas kami nyatakan gagal total. Bahkan kami sempat membuat rapor merah, rapor merah untuk Samari Kosim. Itu kalau Belum, jangan itu ya? persoalan rapor merah itu sejak periode awal Oh, itu iya. sudah dilakukan rapor iya. merah. Sudah kita lakukan juga, tapi jadi dari seluruh program pemerintahan Kabupaten Gresik, apalagi bicara penanggulangan kemiskinan, mau BLD kemarin aja kita tahu carut marutnya seperti apa di Kabupaten Gresik. Nanti apapun program dari pemerintahan Kabupaten Gresik selama 10 tahun ini kita kasih nilai E. Jadi tidak lagi C tapi E. Itu Bisa harusnya serba layak, lagi. layak untuk tidak bisa diteruskan dari sini. Tidak hanya Sambari. Tapi Kosimnya juga. Artinya berarti kita ini kan ini kan Gus, apa sekarang untuk yang mensosialisasikan atau mengkampanyekan menolak lupa itu kan tidak hanya dari kelompok kita Ya. atau dari kelompok panjenengan, tapi banyak kelompok yang mengatakan bahwa kita harus menolak lupa. Kalau saya sama Gus Rifki itu memahami bahwa menolak lupa itu apa namanya pilarnya itu ada di penolakan alun-alun. Ternyata tidak, setelah penjelasan jenengan bahwa menolak lupa itu adalah rentetan dari kegagalan apa namanya kepemimpinan hari ini, persepsi kawan-kawan yang mensosialisasikan itu tidak hanya pada persoalan pembangunan, tapi pada persoalan pembangunan SDM saja. Tapi juga hari ini dari sosialisasi itu sudah digemborkan bahwa dari aspek manapun itu gagal. Istilahnya. Jadi Dari itu. kata menolak lupa itu menjadi sebuah kesimpulan Gus ya. Kesimpulan dari atas kinerja Jangan sampai terulang istilahnya gitu. kepemimpinan hari ini. Iya, jadi kan salah satu kelemahan mungkin bukan hanya rakyat Gresik ya, bangsa ini itu kan kita ini seringkali lupa dengan sejarah. Kita seringkali lupa dengan sejarah sehingga kita seringkali jatuh ke lubang yang sama. Ya. Itu yang kemudian menjadi ruh kita untuk mengingatkan ke masyarakat agar jangan lupa bahwa rezim ini tidak pernah berhasil membangun Kabupaten Gresik dari sektor apapun. Kalau menghisap iya, Ya. kalau menghisap iya. Faktanya apa? Kita lihat berapa persen tenaga kerja Kabupaten Gresik yang itu arek Gresik ambil wong Jowo. Itu menghisap.
Kalau menghisap ya, tapi kalau berhasil itu kan tidak. Ini hanya sebuah proses edukasi ke masyarakat agar jangan lupa bahwa kepemimpinan Sambari Kosim selama 10 tahun ini gagal total seluruhnya dalam segala aspek. Itu maksud kami untuk menolak lupa itu. Jadi jangan, sehingga ke depan ketika masyarakat menentukan sebuah kepemimpinan yang harusnya itu kan bupati, wakil bupati, dewan itu kan hanya pembantu rakyat sih. Siap. Kita yang memegang kedaulatan. Ya. Itu sehingga tidak salah meletakkan memasrahkan kedaulatan rakyat kepada orang-orang yang hari ini gagal memimpin Kabupaten Gresik. Terus berarti keberadaan corona ini juga bisa dia menjadi sebuah hikmah tersendiri ya. Artinya sekian banyak pasien positif dari warga Gresik ini kan lebih banyak dari klaster Surabaya. Itu artinya kan juga masyarakat Gresik itu ternyata saat ini yang bekerja di luar Gresik itu masih banyak. Artinya belum bisa Menyerah. terakomodir di sekian ribu perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik. Artinya gini, kalau Gus Wahab pada beberapa tahun lalu itu pas waktu teror dan lain sebagainya itu ada, beliau pernah menyampaikan bahwa mana mungkin seorang pimpinan negara atau pimpinan daerah tidak tahu seluk-beluk yang ada di kotanya atau negara itu. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Artinya dalam persoalan-persoalan yang ada yang mungkin masih ini ya, ada dalih-dalih seakan ini perlu ditata kembali dan lain sebagainya, dan kemungkinan nanti itu ada kegagalan dan lain sebagainya, itu seakan-akan dia tidak paham persoalan itu hanya alasan saja sebenarnya. Nah, bahkan seperti alun-alun pernah dari desain awal, penambahan anggaran dan lain sebagainya, jangankan kekuasaan, kita yang mungkin tidak punya jabatan dan lain sebagainya mampu untuk memprediksi atau menganalisa bahwa prakteknya seperti ini kan? Ya, makanya tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Ada. Loh, Gus Wahab ini kalau saya tahu dalam track record kesejarahannya menyikapi persoalan pembangunan yang mungkin menjadi mega proyek Kabupaten Gresik itu tidak hanya alun-alun, Stadion Lenggis itu kan, itu pun juga sudah jelas lah, yang itu sudah diprediksi kawan-kawan gerakan pada masa lampau bahwa prakteknya akan seperti ini, wujudnya akan seperti ini, itu sudah analisa, jelas, sejak awal sudah diingatkan dulu ya. Nah, jadi saat ini kan sudah jelas, artinya kata menolak rupa itu kan ya seperti tadi, artinya tidak hanya dirujukkan pada konteks gerakan menolak revitalisasi alun-alun saja, tetapi secara global menolak lupa itu adalah mengingatkan kita bahwa rezim saat ini telah gagal untuk membangun Kabupaten Gresik yang lebih baik. Faktanya Kabupaten Gresik lebih susah. Iya, jangankan bab-babnya lebih rumit, persoalan batu aja rumit. Dan kita tahu bahwa tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten adalah wakil bupati. Bicara data kemiskinan di Kabupaten Gresik sampai hari ini belum ada sinkronisasi basis data terpadu dari antar kedinasan ini juga. Belum ada sinkronisasi. Sehingga kemarin pun prakteknya pembagian BLT, saya pikir Kabupaten Gresik paling terakhir dari kabupaten yang lain. Iya, betul. Tidak hanya konteks Jawa Timur ya, tapi juga nasional ya. Nasional paling terakhir. Tapi kalau menurut penilaian kinerja dari pemerintahan, memang jelek Kabupaten Gresik ini, karena ya itu tadi carut marutnya pendataan, tidak mampunya mengakses sebuah program dengan perencanaan yang matang. Kita tahu Gresik ini banyak sekali meninggalkan silpa sisa penggunaan anggaran itu sering sekali. Itu kan karena menunjukkan bahwa kelemahan perencanaan program di Kabupaten Gresik yang itu tidak kompatibel, tidak secara keseluruhan utuh.
Makanya banyak proyek-proyek mega proyek di Kabupaten Gresik yang kemudian ditambahi anggarannya, ditambahi lagi anggarannya, ini kan. Ini kan menunjukkan ketidakmampuan seorang pemerintah Kabupaten Gresik dalam merencanakan sebuah program secara utuh. Ketika ada penambahan program, penambahan anggaran. Iya. Luar biasa, Gus. Piye cara iso tuwa kowe Gus Mamun ya? Ya artinya ini apa namanya, dari perjalanan beliau mulai tahun 90-an, 92 ya, tepatnya 92 ya. Ya. Hingga saat ini 2020 berarti kan sudah masuk 28 tahun. Puluhan tahun lah, banyak tahun. Puluhan tahun banyak, tapi sejauh ini sampai saat ini, sampai kita diskusi di sini ini, beliau masih apa namanya, masih eksis, masih intent, dan masih ingat betul perjalanan dan proses-proses yang dilalui oleh beliau ini. Padahal kalau bicara tragedi apa namanya, revitalisasi alun-alun, Mas Wahab, MGPK, Rizky dari PMII, lalu apa namanya, Cipro itu nggak sampai proses hukumnya. Oh iya. 3 orang yang Fajar itu dari proses dari hukum. PKL, BPAG itu sangat apa namanya, sangat luar biasa. Kalau yang muda-muda mungkin kalau perkiraan kita tidak punya ikatan tanggung jawab keluarga, mungkin masih kebebasan masih luar biasa. Artinya Gus Wahab ini luar biasa pengorbanannya di persoalan itu. Dan sampai hari ini pun perjuangan itu masih tetap berjalan, karena mungkin harapan Gus Wahab, karena diskusinya sangat heroik, serta dibawa ya, kepinginnya PKL punya apa namanya, tempat kerja yang nyaman, kan, yang mampu mengais rezekinya seperti dahulu kan. Itu masih punya keinginan itu ya. Kalau mungkin kita pengen tahu lah konsep jenengan untuk penataan PKL di Kabupaten Gresik bagaimana kira-kira, khususnya di PKL Yang di alun-alun. X alun-alun mungkin itu. Jadi sebenarnya kan kalau pemerintahan Kabupaten Gresik ini mau terbuka dan mau belajar Ya. secara objektif, kita tidak usah jauh-jauh lah. Kita lihat Surabaya, bagaimana keberhasilan Bu Risma dalam penataan PKL yang ada di Surabaya. Jadi ruhnya itu penataan PKL itu jangan sampai mencabut akar PKL dari pendapatan ekonominya dengan tetap melakukan sebuah pembangunan. Kita tahu di Surabaya seperti apa. Bekas-bekas PKL dibangun tapi dia tidak dihilangkan dari akarnya, dia ditaruh di tempat yang sama dengan lebih baik, Lebih layak. lebih layak. Taman Pelangi juga itu dulu kan PKL yang tidak teratur, bangun tapi PKL-nya tidak digusur, tidak dilakukan pembinaan, kita di tempat yang sama, tidak mencabut dari akar ekonominya. Nah kalau di Kabupaten Gresik kan tidak ada kesiapan untuk melakukan penataan PKL. Sentra PKL di Kabupaten Gresik kita tahu deklarasinya di Kabupaten Gresik. Itu ada sentra PKL di Kabupaten Gresik. Bagaimana mereka akan nyaman berjualan di sana, sementara di sana lajunya alat berat, truk semua lalu di sana. Ini kan sebuah pemikiran yang tidak komprehensif dari pemerintahan kita. Hanya sebatas memindah, tapi tidak menganalisa apakah kemudian pendapatan yang ada di situ itu akan lebih meningkat, minimal sama di tempat asalnya, minimal sama. Sangat turun kan. Ya, kalau ini kan sangat turun. Di alun-alun dipindah di Buncok, ya, di sepanjang jalan Noto Prayitno. Di situ aksesnya sangat cepat, ya, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Nggak mungkin orang berhenti. Apa yang terjadi kecelakaan di tengah-tengah jalan lah. Mereka tidak siapan pemerintahan Kabupaten Gresik dalam melakukan penataan PKL. Kalau konsep kami sederhana, ditata PKL dengan tidak mencabut dari akar ekonominya. Dimanapun PKL itu ditaruh, selama pendapatannya ada penguatan pasar di sana oleh pemerintah daerah, dia tidak akan berontak. Agar masyarakat merasa dilindungi juga. Ya. Oke lah, misalnya di orang tidak boleh berjualan, taruh di tempat
sebuah tempat yang itu ada konsep penguatan pasarnya. Iya. Tidak hanya ditinggal geledak begitu saja, Hmm. tapi kasih penguatan pasarnya sehingga masyarakat Kabupaten Gresik ketika belanja ke situ. Karena perlu digarisbawahi teman-teman, krisis ekonomi itu yang paling bertahan adalah UMKM. Salah satunya adalah PKL. Itu yang paling bertahan. Ketika krisis ekonomi 98, UMKM yang paling bertahan, yaitu PKL. Itu artinya untuk usulan pertama ini Gus ya, apa namanya, untuk solusi untuk para PKL itu paling tidak ada penempatan sentra PKL. Ya. Entah itu kalau di alun-alun kan jelas pendapatan mereka karena masyarakat itu kan kalau alun-alun Ikonnya Iya. ada ikon Identitas alun-alunnya. juga, Iya. bisa. Terus masyarakat juga pengen relax di situ sambil nanti kalau ada pedagang. Sedangkan kalau di tempat-tempat seperti saat ini yang diindahkan di Noto Prayitno itu kan Ya. bukan sentra, bukan apa namanya, kerumunan Ya. masyarakat Iya, atau tempat berkumpulnya masyarakat. Iya. Jadi bahasa kami kan penguatan pasar kan secara komprehensif. Artinya bahwa bagaimana kemudian ada magnet yang itu menarik daya beli masyarakat untuk ke lokasi PKL tadi. Nah, sekarang kita tahu lah, alun-alun itu kalau malam itu seperti pos jaga, ya, seperti penjara gitu. Malah menjadi tempat mesum ya. Nah, malah menjadi tempat mesum. Sempat menjadi tempat Bagaimana mesum tuh? itu. Tidak ada medan magnet yang kemudian menarik daya beli masyarakat untuk berbeli di sentra PKL yang di alun-alun. Belum lagi kemudian mereka di tengah jalan, yang mau tidak mau kita anggap bahwa itu mengakibatkan kemacetan. Harusnya kemudian ditata di dalam, ya kan, dibikin kios-kios atau tempat-tempat yang itu ketika mereka selesai berjualan bersih, tidak ada sampah dan lain sebagainya. Padahal PKL tertib seru. PKL sangat bisa ditata seperti itu. Tapi lagi-lagi bahwa Pemda Kabupaten Gresik khususnya Diskoperindak itu tidak ada konsep secara komprehensif untuk mendampingi penguatan di tingkatan PKL, baik dalam segi marketingnya, baik dari segi peningkatan daya beli, tidak ada konsep seperti itu. Kami sempat menawarkan konsep itu. Sudah pernah Gus ya? Pernah kita tawarkan, sampai nggak usah bayari kami. Kami sudah menjadi tenaga ahli Diskoperindak untuk menata PKL. Ditanya di alun-alun se-Kabupaten Gresik. Sudah kami Terus tawarkan. hasilnya gimana Gus? Ya kita tahu lah karakter rezim 10 tahun itu. Iya. Mata penindas. Jangan kan ditawarkan gitu loh, dikritik dengan kekuatan massa pun dia pura-pura tuli dan buta. Iya, luar biasa itu. Kan itu, bahwa Lagi ini ya, serba sulit juga ya. Tidak punya konsep, diajak diskusi juga tidak Nggak bisa, mau. ditawarkan juga tidak mau, Nggak mau. gitu ya. Padahal Sederhana kalau gitu. bicara persoalan konsep tidak boleh tercabut dari fakta yang ada. Iya. Tapi ketika itu muncul dari arus bawah, bertentangan dengan mungkin kepentingan yang ada di tingkatan kekuasaan, sehingga itu menjadi sebuah kontradiksi. Padahal seharusnya yang diutamakan adalah persoalan fakta yang ada, kan itu. Nah, itu sangat dirasakan, kan, di Kabupaten Gresik khususnya di kota itu sangat dirasakan. Sehingga apa lantas yang mungkin akan dilakukan oleh kawan-kawan mungkin kalau saya boleh mengambil sebuah poin dari jenengan itu adalah ini rezim sih gini, ya wis ngene terus ngono. Istilahnya ngono. Betul atau belum? ya betul. atau tidak? Jadi kalau kita mau belajar dari sejarah dulu Gresik itu ikonnya UMKM. Salah satunya sentra pembuatan tas itu dulu di Gresik. Iya. Kan? Hari ini sudah bergeser ke Iya. Sidoarjo. Produk tas dulu itu di Gresik, sekarang bergeser ke Sidoarjo. Tenaga kerja tukang-tukang garap ngawit tas nang Gresik sekarang bekerja di Sidoarjo semuanya. Ada semua Ya, karena tidak ada penguatan potensi lokal di kabupaten. Iya. Oke lah, kita menerima itu. Kalau memang Gresik mau jadikan kota industri silakan, tapi boleh ditampung. Kawan-kawan yang bisa bekerja di sana. Ya. Faktanya kan tidak. Jadi ini Tidak. sebuah kontradiksi yang sangat sangat
membunuh potensi yang ada di Kabupaten Gresik di bawah kepemimpinan Samari Kosemi. meski Ya gagal semua lah. Kalau kita sederhana lah, kalau memang pemerintah Kabupaten Gresik mau welcome dengan kami siap dengan konsep terkait pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gresik, baik berbicara skill empoweringnya, baik masalah penataan PKL-nya, baik berbicara masalah penguatan pasalnya, kami siap konsep itu. Karena kami tidak hanya sebatas mengkritik, kami juga punya konsep penataan yang Memberikan ada di Kabupaten solusi. Gresik. Iya. Tapi ya lagi-lagi karena kepentingan yang begitu banyak mungkin ya di pemerintahan ini, sehingga rezim ini menjadi sebuah rezim yang anti kritik. Untuk terakhir Gus, ini apa namanya? Sebetulnya banyak ya yang bisa kita diskusikan, tapi waktunya juga sangat singkat. Maka itu apa namanya, untuk terakhir barangkali ada pesan-pesan ya, harapan dari dengan artinya memberi pesan untuk kawan-kawan yang itu saat ini kuliah sebagai mahasiswa maupun yang sudah aktif di organisasi maupun kawan-kawan lain. Iya, kalau saya sih sederhana lah, teman-teman jangan lupa sejarah. Karena bagaimanapun kita hidup kan kayak mobil. Nah, kayak mobil, ketika mobil itu tidak ada spionnya, maka dia tidak akan tahu di belakangnya seperti apa. Dia hanya lurus saja. Dan itu akan menjadi sebuah kontradiksi. Kontradiksi sendiri dalam sebuah pergerakan. Makanya pergerakan seperti mobil. Yang kemudian dia utuh, ada rodanya, ada tempatnya, ada spionnya, yang kemudian fungsinya untuk melihat ke belakang. Biar kita ditabrak sama yang di belakang. Ya itu aja lah kalau statementnya. Kita yang penting ya tadi menolak lupa itu. Jangan pernah kita melupakan sejarah sebagai pegangan kita untuk maju ke depan. Siap. Terima kasih Cak Gus. Oke kawan-kawan, itu tadi diskusi kita. Sebetulnya banyak yang bisa kita bahas, tapi waktunya cukup singkat dan bisa dilanjutkan di momen-momen berikutnya. Iya, karena pastilah di di Kabupaten Gresik tidak akan terlepas dari persoalan, dan kawan Wahab akan konsisten untuk selalu mengamati, bahkan melakukan sebuah kritik, bahkan mengerahkan masanya untuk mengingatkan kekuasaan bahwa ketika seorang sudah mampu untuk merebut sebuah kekuasaan, jangan sampai hanya mementingkan kepentingan pribadinya atau keluarganya ataupun perutnya, ataupun golongannya, tetapi rakyat menjadi sebuah tugas penting dari kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat sendiri, kan ngono. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, salam ngopi.